Begitu juga dikatakan di pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Yayasan, yang bertanggung jawab adalah ketua pengurus yayasan. Clear benar. Itu orang berpikiran cerdas dan mempunyai wawasan, yang bertanggung jawab terhadap yayasan adalah ketua pengurus yayasan. Pertanyaannya, apakah mereka sekarang berani mengatakan itu yang bertanggung jawab ketua yayasan? Danu bangun. Nah, itu danu bangun tuh danunya ada di kamar enggak? Oh, ada. Oke, ada di kamar. Nah, terus bagaimana keterangannya? Ya, benar enggak? Atau ada klarifikasi? Ada yang dibantah? Benar semua. Memang ketemu. Terus pagi-pagi dibangunkan, memang di situ. Nah, Danu pulang itu habis subuh. Begitu pagi-pagi Danu masih ada di TK. Terkait berita media atau yang disampaikan oleh PH Pak Yosep di channel Pak Indra, Kepala Desa, terkait yayasan, maka saya serahkan kepada rekan kita, Pak Aryo, silakan. Terima kasih Bang Tovan. Teman-teman media semua, perlu saya klarifikasi bahwa berkenaan dengan yayasan, saat ini pengurus yayasan atau klien kami, Saudara Yoris, dalam kondisi berduka. Sangat disayangkan ketika dalam kondisi berduka ada oknum yang ingin mengambil alih yayasan tersebut gitu. Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan. Sahabat-sahabat akar, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi biar sahabat-sahabat akar paham, dari awal akar ini tidak masuk ke kelompok PH ini, PH itu, PH baru, PH lama, itu nggak masuk. Karena dasarnya mereka itu membela klien mereka. Kadang-kadang mengatasnamakan kedua korban. Dari mana mereka bisa membela korban kalau kliennya berbohong, dianggap benar? Clear itu saja. Itu pemahamannya sahabat-sahabat AK. Kita sekarang digiring supaya Yosep bekerja sama dengan Danu. Kan seperti itu. Dulu mereka menganggap Danu bukan pelakunya. Kita diputar-putar otak kita ini gitu. Ini kan lucu kan. Ya kita jangan mau. AK nggak mau. Jadi akan tidak ingin konten ini banyak subscribernya, nggak ada urusan sama Aga gitu. Aga ingin membahas, mengikuti kasus ini yang sudah ada di publik itu sendiri. Mari kita coba sahabat-sahabat Aga. Sejak kapan Danu ini bekerja sama dengan Yosep? Tetapi sekarang kita diputar otak kita supaya ya Aga nggak mau. Karena ada jejak digitalnya sahabat-sahabat AK gitu. Adakah kala itu Danu sebagai operator sekolah, Yoris sebagai ketua pengurus yayasan membicarakan tentang sekolah mereka yang muridnya fiktif? Tidak ada, mereka diam. Kalau nggak AK yang keluar-keluar, diam. Apa kata PH-nya? Kan sekolahnya dianggap luar biasa, fiktif. Bapak sekarang baru tahu kan? Dulu seakan-akan bahwa ada mau mengambil jabatan ketua pengurus yayasan. Yang harus dipikirkan, kenapa ketua pengurus yayasan ingin mengundurkan diri setelah melakukan cut off, setelah mengurangi murid? Kan ini jawabannya. Bapaknya sendiri yang punya itu dihalang-halangi mencairkan dana bos. Harusnya di sana motifnya kalau mau bahas, jangan dibalikan. Kan seperti itu. Begitu juga dikatakan di pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Yayasan, yang bertanggung jawab adalah ketua pengurus yayasan. Clear benar. Itu orang berpikiran cerdas dan mempunyai wawasan, yang bertanggung jawab terhadap yayasan adalah ketua pengurus yayasan. Pertanyaannya, apakah mereka sekarang berani mengatakan itu yang bertanggung jawab ketua yayasan? Ya rasanya tidak, karena target mereka bukan ketua yayasan, adalah pembina yayasan. Mutar kita harus dibawa sama mereka. Ini pemahamannya sahabat-sahabat akar. Karena mereka membela kliennya. Kita tahu sekarang Waidah sebagai klien mereka. Kan bagaimana bisa Danu, sebelum kita tahu di publik, di ranah persidangan, Rahman mengatakan Danu
tidak pulang setelah subuh. Sekitar jam 6.30 di fakta persidangan juga Danu masih ada. Tetapi PH-nya mengatakan Danu pulang setelah subuh. Karena apa? Bertemu dengan Waida, disinkronkan. Terus bagaimana bisa Danu pulang setelah subuh, sedangkan Danu di fakta persidangan dia yang mengangkat korban itu setelah matahari terang. Ini sahabat-sahabat AK kita diputar-putar. Jadi maaf buat sahabat-sahabat AK, buat PH-PH. Bagi AK sih nggak ada urusan. Itu pekerjaan mereka, silahkan. Kita menganalisa, yang benar kita support, yang salah kita kritik. Karena AK pun nggak ada urusan dengan mereka. Urusan AK mengikuti kasus ini, bagaimana bisa keadilan kedua korban itu, pembohong-pembohong ini diungkap ke publik. Itu sahabat-sahabat AK. Mari dengarkan potongan video ini. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat sahabat-sahabat AK. Tolong kita sama-sama menyimak sampai habis biar tidak gagal paham sahabat-sahabat AK. Sahabat-sahabat AK, Pak Rohman dan rekan sebagai pengacara hukum atau advokat, ATS dan rekan sebagai pengacara hukum atau advokat. Mereka itu intinya adalah penegak hukum juga sahabat-sahabat AK. Ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5 di sana, silakan lihat lengkapnya. Tetapi garis besarnya di sana kan pasal ayat 1-nya advokat berstatus sebagai penegak hukum, sahabat-sahabat AK. Sahabat-sahabat AK, jadi AK sering mengatakan penegak hukum itu bukanlah malaikat. Kalau polisi mungkin tidak akan tahu apa-apa, misalnya di dalam TKP apa yang hilang kan barang milik almarhum Amel dari keterangan saksi. Ya saksi jujur silahkan, tidak jujur silahkan, itu kembali kepada saksi. Begitu juga klien dari pengacara ATS. ATS adalah penegak hukum. Kan begitu sahabat-sahabat AK, bukan malaikat. Jadi mereka mendapat informasi dari klien mereka. Begitu juga misalnya Pak Rohman. Kan begitu. Jadi apa yang AK ingin maksud? Analisa. Sebelum kita membahas ini, kita harus berpikiran positif bahwa pengacara hukum, baik ATS dan rekan, baik Rohman dan rekan, mereka mendapatkan masukan dari klien mereka. Kalaulah kliennya jujur, pasti mereka bekerja dengan nyaman. Di kemudian hari tidak ada kontroversial. Begitu juga ATS. Percayalah, di dalam suatu kasus akan terbuka kelak terang benderang. Lambat, pelan, tapi pasti akan terungkap, sahabat-sahabat AK. Mari kita lihat keterangan ATS di bulan November ini, sekitar tanggal 16 kalau nggak salah ya. Diupload oleh channel Misteri Mbak Suci. Di sana kalau kita melihat keterangan ATS, kan begitu, di bulan November itu diupload. Mungkin kalau pendukung Yoris merasa Yoris benar, pendukung Yosef merasa Yoris salah. Jadi saling membela masa itu. AK ketawa karena AK yakin kasus ini perlahan akan, tapi pasti kebenaran akan terungkap. Kan begitu. Ini bulan November diterangkan. Lalu kita melihat keterangan saudara Dedi di tahun 2022. Coba kita bayangkan dengan keterangan PH ini. PH ini mendapat keterangan dari saudara Yoris, pastinya kliennya. Dibilang sekolah tidak ada masalah. Berjalan bagaimana? Kan begitu. Lalu dibuat pasal 35 dan 1 dan sebagainya. Begitu juga buat Pak Rohman, buat ATS dan rekan-rekan. Semuanya diberi kesehatan dan bisa introspeksi diri apa yang terjadi selama 1 tahun lebih ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata AK yang salah. Sesungguhnya AK hanyalah ingin kasus ini terungkap, tidak punya motivasi lainnya, hanya ingin kasus ini terungkap. Kita akan klarifikasi terkait berita media atau yang disampaikan oleh PH Pak Yosef di channel Pak Indra, Kepala Desa, terkait yayasan. Maka saya serahkan kepada rekan kita, Pak Aryo, silakan. Baik, terima kasih Bang Tovan.
teman-teman media semua perlu saya klarifikasi bahwa berkenaan dengan yayasan, saat ini pengurus yayasan atau klien kami, Saudara Yoris, dalam kondisi berduka. Sangat disayangkan ketika dalam kondisi berduka ada oknum yang ingin mengambil alih yayasan tersebut gitu. Apa motifnya sebenarnya untuk menguasai yayasan tersebut? Perlu diketahui, dari awal pembentukan yayasan hingga saat ini, Saudara Yoris, klien kami, menjalankan yayasan dengan baik. Tidak ada kesalahan ataupun yang lainnya. Tiba-tiba ada isu akan mengganti klien kami, dari pengurus ketua yayasan akan diganti oleh oknum tersebut. Jangan-jangan ada motif di dalam perkara ini, ada orang yang ingin menguasai yayasan. Ada apa itu pertanyaannya? Dan perlu kami sampaikan, di dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Yayasan, jelas penguruslah yang berwenang melakukan segala tindak keluar ataupun ke dalam membawa yayasan menjadi lebih baik. Dalam hal ini untuk kegiatan belajar mengajar sekolah, sampai saat ini klien kami tetap memprioritaskan belajar mengajar di Yayasan Bina Prestasi Nusantara tetap berjalan. Secepatnya klien kami akan menunjuk PLT kepala sekolah karena Saudara Wahyu dalam kondisi sakit dan tidak memungkinkan, dan akan kami panggil secepatnya Saudara Wahyu untuk menjalankan kembali sekolah ataupun penggantinya, seperti itu.